Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar agar kita bisa saling belajar dan menguatkan dalam kebaikan. Serta jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kajian berikutnya yang insya Allah akan terus hadir menemani perjalanan hijrah kita bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat serius, yang sering dibicarakan namun kadang tidak dipahami secara utuh, yaitu tentang zina dalam pandangan Islam. Untuk memahami sesuatu dengan benar, kita harus memulainya dari definisi yang jelas, karena seringkali kesalahan dalam bertindak berawal dari kesalahan dalam memahami. Secara bahasa, zina berarti perbuatan hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Secara istilah dalam hukum Islam, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad nikah yang sah dan tanpa kepemilikan yang dibenarkan syariat. Perbuatan ini termasuk dosa besar karena merusak kehormatan, nasab, dan tatanan masyarakat. Islam memandang zina bukan hanya sebagai pelanggaran moral, tetapi sebagai pelanggaran terhadap ketetapan Allah yang telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan sangat terhormat melalui pernikahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Isra, ayat 32. Perhatikan bagaimana Allah menggunakan kalimat, janganlah mendekati zina. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya perbuatannya yang dilarang, tetapi juga segala hal yang dapat mengantarkan kepadanya. Pergaulan bebas tanpa batas, khalwat atau berduaan di tempat sepi, pandangan yang tidak dijaga, dan komunikasi yang melampaui batas adalah pintu-pintu yang bisa menyeret seseorang menuju perbuatan tersebut. Dalam Islam, kehormatan diri adalah sesuatu yang sangat dijaga. Tubuh manusia bukan sekedar milik pribadi yang bisa diperlakukan sesuka hati, tetapi amanah dari Allah. Ketika seseorang melakukan zina, bukan hanya dirinya yang terdampak, tetapi juga keluarga, bahkan masyarakat luas. Nasab bisa tercampur, kepercayaan rusak, dan stabilitas sosial terganggu. Zina dalam hukum Islam juga dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan status pelakunya. Ada zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, dan ada zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Keduanya sama-sama dosa besar, namun memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam fikih. Perbedaan ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menjaga institusi pernikahan. Namun pembahasan kita hari ini tidak hanya berhenti pada aspek hukum. Kita perlu memahami bahwa larangan zina bukan sekedar ancaman hukuman, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah Maha mengetahui dampak buruk yang bisa timbul dari perbuatan tersebut. Secara psikologis, zina dapat menimbulkan rasa bersalah, kecemasan, dan hilangnya ketenangan batin. Secara sosial, ia dapat merusak reputasi dan hubungan keluarga. Secara spiritual, ia menjadi penghalang antara seorang hamba dengan Robnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa zina bukan hanya terjadi melalui perbuatan fisik semata, tetapi bisa diawali dari hal-hal kecil. Dalam sebuah hadis, beliau menjelaskan bahwa mata bisa berzina melalui pandangan,
telinga melalui pendengaran, dan hati melalui keinginan. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan hati dan niat sebelum sampai pada tindakan nyata. Sahabat beriman, kita hidup di zaman di mana batasan seringkali dianggap kuno. Hubungan tanpa ikatan sering dipromosikan sebagai kebebasan. Padahal, dalam Islam, kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang tetap berada dalam koridor aturan Allah. Ketika seseorang mengikuti aturan Allah, ia sebenarnya sedang menjaga dirinya dari kehancuran yang mungkin tidak langsung terlihat. Maka memahami definisi zina bukan sekedar mengetahui pengertiannya, tetapi menyadari bahwa ia adalah perbuatan yang memiliki dampak luas. Ia bukan hanya dosa pribadi, tetapi juga pelanggaran terhadap sistem kehidupan yang telah Allah atur dengan penuh hikmah. Islam memuliakan hubungan laki-laki dan perempuan melalui pernikahan, bukan melalui hubungan yang bebas tanpa tanggung jawab. Di bagian berikutnya nanti, kita akan membahas lebih dalam tentang mengapa zina dikategorikan sebagai dosa besar dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Kita akan melihat dari sisi spiritual, sosial, dan kemanusiaan, agar pemahaman kita tidak hanya berhenti pada teori, tetapi benar-benar menyentuh hati. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat bagi diri kita sendiri sebelum kita menasihati orang lain. Karena sejatinya, setiap nasihat adalah untuk memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Tetaplah bersama dalam pembahasan ini dan siapkan hati untuk menyelami bagian selanjutnya yang akan membahas konsekuensi dan dampak dari perbuatan zina secara lebih mendalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah pada bagian sebelumnya kita memahami definisi zina dalam pandangan Islam, kini kita melangkah lebih dalam untuk memahami mengapa perbuatan ini termasuk dosa besar yang mendapatkan peringatan sangat keras dalam ajaran Islam. Pembahasan ini penting bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita memahami hikmah di balik setiap larangan yang Allah tetapkan kepada manusia. Islam adalah agama yang menjaga 5 perkara utama dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Zina menjadi perbuatan yang sangat dilarang karena ia merusak beberapa hal sekaligus, terutama kehormatan diri dan kejelasan keturunan. Ketika batasan antara hubungan halal dan haram diabaikan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga generasi yang lahir setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan larangan ini dengan sangat jelas dalam firman-Nya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ayat ini terdapat dalam surah An-Nur ayat 2. Ayat tersebut menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini dalam syariat Islam. Hukuman yang disebutkan bukan bertujuan menyakiti, melainkan menjaga masyarakat dari kerusakan yang lebih besar. Dalam Islam, hukum hadir sebagai bentuk perlindungan sosial agar manusia tidak terjatuh pada kehancuran moral yang meluas. Namun sebelum sampai pada konsekuensi hukum, Islam terlebih dahulu menutup semua pintu yang dapat mengarah kepada zina. Islam memerintahkan menjaga pandangan, menjaga aurat, serta menjaga adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Semua ini bukan pembatasan tanpa alasan, melainkan bentuk penjagaan terhadap hati manusia yang pada dasarnya mudah tergoda. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Ayat ini terdapat dalam surah An-Nur ayat 30. Perintah ini kemudian dilanjutkan kepada perempuan beriman pada ayat berikutnya. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang hasil akhirnya, tetapi juga mengatur proses yang mengarah kepadanya. Sahabat beriman, banyak orang bertanya mengapa Islam begitu ketat dalam menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jawabannya karena Islam memahami fitrah manusia. Perasaan tertarik adalah hal yang alami, tetapi ketika tidak diarahkan dengan benar, ia dapat berubah menjadi dorongan yang sulit dikendalikan. Zina hampir tidak pernah terjadi secara tiba-tiba.
Ia biasanya dimulai dari hal kecil yang dianggap sepele, seperti percakapan yang terlalu dekat, candaan yang melampaui batas, hingga kebiasaan berduaan tanpa pengawasan. Syaiton tidak langsung menjerumuskan manusia pada dosa besar, tetapi mengajak sedikit demi sedikit hingga hati menjadi terbiasa. Apa yang awalnya terasa salah perlahan menjadi biasa, dan yang biasa akhirnya dianggap wajar. Inilah bahaya terbesar, yaitu ketika hati kehilangan sensitivitas terhadap dosa. Selain dampak spiritual, zina juga membawa dampak emosional yang seringkali tidak disadari. Banyak orang yang setelah melakukan perbuatan tersebut merasakan kekosongan batin, rasa bersalah, dan hilangnya ketenangan jiwa. Hati menjadi gelisah karena fitrah manusia sebenarnya mencintai kesucian. Ketika seseorang melanggar nilai yang tertanam dalam dirinya, muncul konflik batin yang sulit dijelaskan. Dalam kehidupan sosial, zina juga dapat merusak percayaan. Hubungan keluarga bisa hancur, persahabatan bisa rusak, dan masa depan seseorang bisa berubah hanya karena satu keputusan yang diambil dalam keadaan lalai. Islam melihat manusia sebagai makhluk yang mulia, sehingga kehormatan diri dijaga dengan sangat serius. Rasulullah SAW bahkan menyebut zina sebagai salah satu dosa besar setelah syirik dan pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa dampaknya sangat luas. Namun yang menarik, di balik kerasnya larangan tersebut, Islam tetap membuka pintu harapan. Tidak ada manusia yang sepenuhnya bersih dari kesalahan, dan Allah mengetahui kelemahan hambanya. Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa melakukan demikian, niscaya dia mendapat dosa. Kemudian Allah melanjutkan pada ayat berikutnya, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Perhatikan bagaimana setelah menyebut dosa besar, Allah langsung menyebut pintu taubat. Ini menunjukkan keseimbangan dalam Islam antara peringatan dan kasih sayang. Sahabat beriman, seringkali seseorang menjauh dari Allah bukan karena dosanya terlalu besar, tetapi karena dia merasa tidak pantas kembali. Padahal perasaan putus asa justru adalah salah satu tipu daya syaitan terbesar. Allah tidak pernah menutup pintu ampunan selama manusia masih hidup dan mau kembali. Memahami dampak zina seharusnya tidak membuat kita merasa lebih suci dari orang lain, tetapi membuat kita lebih berhati-hati menjaga diri. Setiap manusia memiliki ujian yang berbeda. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kemarahan, dan ada yang diuji dengan syahwat. Yang membedakan bukan siapa yang tidak pernah diuji, tetapi siapa yang berusaha kembali ketika tergelincir. Pada bagian selanjutnya nanti, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana jalan taubat yang benar menurut Islam, bagaimana seseorang membersihkan dirinya dari dosa, dan bagaimana rahmat Allah mampu mengubah masa lalu yang kelam menjadi awal kehidupan yang baru. Semoga pembahasan ini mulai membuka hati kita untuk melihat bahwa setiap aturan Allah selalu memiliki tujuan mulia, yaitu menjaga manusia agar tetap berada dalam kemuliaan yang telah Allah tetapkan baginya sejak awal penciptaan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa besar dampak zina terhadap kehidupan spiritual dan sosial seseorang, kini kita masuk pada pembahasan yang paling penting dan paling menenangkan hati, yaitu tentang jalan kembali. Karena sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, rahmat Allah selalu lebih besar. Tidak ada satupun manusia yang luput dari kesalahan, dan Islam tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang ingin kembali memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqanatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Ayat ini terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Ayat ini bukan hanya sekedar bacaan, tetapi pelukan kasih sayang dari Allah untuk setiap hamba yang merasa kotor oleh dosa, termasuk dosa zina yang sering membuat pelakunya dihantui rasa bersalah dan penyesalan mendalam. Taubat dalam Islam bukan hanya ucapan di lisan, tetapi proses yang melibatkan hati,
pikiran dan tindakan. Taubat dimulai dari kesadaran bahwa apa yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Kesadaran ini melahirkan penyesalan yang tulus. Penyesalan bukan sekedar rasa sedih, tetapi kesadaran mendalam yang membuat hati merasa tidak nyaman dengan dosa tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa penyesalan adalah inti dari taubat. Ketika seseorang benar-benar menyesal, ia akan berusaha menghentikan perbuatan tersebut. Tidak mungkin seseorang mengaku bertaubat, tetapi masih terus melakukan dosa yang sama dengan ringan. Taubat yang benar menuntut tekad untuk meninggalkan perbuatan itu dan menjauhi segala hal yang dapat menyeret kembali ke dalamnya. Jika lingkungan pergaulan menjadi penyebab, maka ia harus berani membatasi diri. Jika media dan tontonan menjadi pintu godaan, maka ia harus berani mengendalikan aksesnya. Selain meninggalkan dosa, taubat juga menuntut tekad untuk tidak mengulanginya. Memang, manusia bisa saja tergelincir kembali, tetapi niat awalnya haruslah sungguh-sungguh untuk berubah. Allah melihat kesungguhan hati, bukan sekedar hasil akhir. Ketika seseorang berjuang melawan dirinya sendiri demi menjaga ketaatan, perjuangan itu sudah bernilai ibadah. Kemudian langkah berikutnya adalah memperbanyak amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 70, bahwa bagi mereka yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh, Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Bayangkan betapa luasnya rahmat Allah. Dosa yang dahulu menjadi beban bahkan bisa berubah menjadi pahala ketika diikuti dengan taubat yang tulus. Salat menjadi salah satu sarana utama untuk membersihkan diri. Dalam sujud yang sunyi, seorang hamba dapat menangis tanpa diketahui siapapun, memohon ampunan dengan hati yang hancur. Salat bukan hanya kewajiban, tetapi tempat kembali. Ketika hati terasa kotor, sujud adalah cara menyucikannya. Dalam sujud itulah seorang hamba paling dekat dengan Robnya. Selain salat wajib, memperbanyak salat sunnah dan istighfar menjadi bagian dari proses penyembuhan hati. Istighfar bukan hanya kalimat yang diulang-ulang, tetapi pengakuan bahwa kita lemah dan membutuhkan ampunan Allah. Semakin seseorang merasa membutuhkan Allah, semakin dekat ia kepadanya. Puasa juga menjadi latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Zina seringkali berakar pada ketidakmampuan mengendalikan dorongan syahwat. Dengan berpuasa, seseorang belajar menahan diri, bukan hanya dari makan dan minum, tetapi juga dari keinginan yang melampaui batas. Puasa melatih kesabaran dan memperkuat kontrol diri. Yang tidak kalah penting adalah memperbaiki hubungan dengan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab hukum, tetapi cahaya yang menerangi hati. Ketika hati sering tersentuh oleh ayat-ayat Allah, sensitivitas terhadap dosa akan kembali hidup. Membaca, memahami, dan merenungkan Al-Quran dapat menjadi terapi ruhani yang sangat kuat. Sahabat beriman, seringkali seseorang merasa dosanya terlalu besar untuk diampuni. Padahal justru rasa putus asa itulah yang lebih berbahaya. Syaitan ingin manusia merasa tidak layak kembali, agar terus tenggelam dalam kesalahan. Padahal Allah lebih gembira atas taubat seorang hamba dibandingkan kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barang berharganya yang hilang di tengah padang pasir. Perlu dipahami bahwa taubat bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga membentuk pribadi yang lebih kuat. Banyak orang yang setelah melalui masa kelam justru menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih dekat dengan Allah. Masa lalu yang penuh kesalahan bisa menjadi pelajaran berharga untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam perjalanan taubat, mungkin akan ada ujian. Mungkin akan ada rasa malu, penyesalan yang datang kembali, atau godaan yang muncul lagi. Namun selama hati terus kembali kepada Allah, selama doa tidak pernah berhenti, maka jalan kebaikan akan selalu terbuka. Pada bagian terakhir nanti, kita akan menyimpulkan seluruh pembahasan ini dan mengingatkan kembali bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Yang paling penting bukanlah bagaimana masa lalu kita, tetapi bagaimana akhir hidup kita. Karena setiap manusia ingin menghadap Allah dalam keadaan bersih dan diampuni. Semoga setiap kata yang kita dengarkan hari ini menjadi sebab terbukanya pintu hidayah bagi diri kita sendiri. Jangan pernah merasa sendirian dalam perjuangan melawan dosa, karena Allah selalu dekat dengan hamba-Nya yang ingin kembali.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung pembahasan panjang tentang zina, dampaknya, dan jalan taubat yang Allah bukakan bagi setiap hambanya. Jika sejak awal kita membicarakan tentang definisi dan larangan yang begitu tegas, lalu mendalami dampaknya yang besar bagi kehidupan dunia dan akhirat, kemudian menyelami luasnya rahmat Allah melalui pintu taubat, maka pada bagian akhir ini marilah kita renungkan satu hal yang sangat mendasar, yaitu bahwa hidup ini hanyalah perjalanan sementara menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada di antara kita yang bisa berkata bahwa dirinya bersih sepenuhnya dari kesalahan. Namun yang membedakan manusia satu dengan yang lain bukanlah pada pernah atau tidaknya ia berbuat dosa, melainkan pada kesungguhannya untuk kembali ketika ia tersadar. Dunia ini bukan tempat bagi manusia tanpa celah, tetapi tempat bagi manusia yang terus berusaha memperbaiki diri. Zina adalah dosa besar, dan Islam tidak pernah meremehkan dampaknya. Namun Islam juga tidak pernah menutup pintu harapan. Kita telah mendengar bagaimana Allah melarang mendekati zina, bagaimana syariat menjaga kehormatan manusia, dan bagaimana dosa tersebut dapat merusak hati, keluarga, serta masyarakat. Semua itu menunjukkan betapa Islam sangat menjaga kemuliaan manusia. Tetapi di saat yang sama, Allah yang melarang adalah Allah yang juga Maha Pengampun. Ketika seseorang benar-benar menyesal, meninggalkan perbuatannya, dan kembali dengan hati yang tunduk, maka rahmat Allah lebih luas dari apapun yang bisa kita bayangkan. Bahkan Allah menjanjikan bahwa dosa-dosa yang telah lalu bisa diganti dengan kebaikan ketika taubat itu tulus dan diiringi amal soleh. Betapa indahnya janji tersebut, betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Sahabat beriman, jangan biarkan masa lalu menentukan masa depan. Jika hari ini kita masih diberi nafas, itu berarti Allah masih memberi kesempatan. Jika hari ini hati kita masih bisa tersentuh oleh nasihat, itu berarti cahaya iman masih ada. Jangan tunda taubat, jangan menunggu sampai usia bertambah atau sampai keadaan berubah. Karena tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan ajal akan datang. Bayangkan jika suatu hari kita berdiri di hadapan Allah, membawa seluruh amal yang pernah kita lakukan. Pada hari itu tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Yang kita harapkan hanyalah ampunan dan rahmat-Nya. Maka mengapa tidak kita persiapkan dari sekarang dengan menjaga diri, memperbaiki niat, dan memperbanyak amal soleh? Jika pembahasan ini terasa berat, itu karena kita sedang membicarakan sesuatu yang serius. Tetapi jika pembahasan ini juga terasa menenangkan, itu karena rahmat Allah selalu menyertai setiap peringatan. Semoga setelah menonton video ini, kita bukan hanya memahami secara teori, tetapi benar-benar terdorong untuk menjaga diri dan membantu saudara-saudara kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang merusak. Saya mengajak diri saya pribadi dan juga sahabat beriman semua untuk terus memperbaiki hubungan dengan Allah. Perbanyak sholat, perbanyak istighfar, jaga pandangan, jaga pergaulan, dan jika pernah tergelincir, segera kembali. Jangan biarkan syaitan membuat kita merasa tidak pantas untuk diampuni, karena Allah sendiri yang memanggil hamba-hambanya untuk tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Jika kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan berhenti di sini. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana menjaga diri di tengah pergaulan modern agar tetap istiqomah dalam ketaatan. Kita akan membicarakan langkah-langkah praktis untuk memperkuat iman dan membangun lingkungan yang mendukung hijrah kita. Maka pastikan kalian tidak melewatkannya. Dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan di kolom komentar jika ada hal yang ingin ditanyakan atau dibahas lebih lanjut. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kajian-kajian berikutnya. Semoga setiap dukungan yang kalian berikan menjadi amal jariah dan sebab tersebarnya kebaikan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari perbuatan yang dilarang-Nya, menguatkan hati kita dalam ketaatan, dan menerima setiap taubat yang kita panjatkan dengan penuh harap. Semoga Allah menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah dan mengumpulkan kita kelak di surga-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.